Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ardi. Nah, untuk hari ini kita mau menjelaskan tentang yang namanya folder ya. Tapi nggak enak kalau seandainya kita langsung belajar. Enaknya sih kita main dulu ya. Kita main tebak-tebakan. Nanti kalau misalnya berhasil menjawab tebak-tebakan yang Pak Ardi bagikan, nanti Pak Ardi kasih hadiah. Wih, pasti penasaran kan hadiahnya apa? Yang juara pertama nanti Pak Ardi kasih hadiah tiket berenang. Wih, hebat. Berenang di mana? Berenang di kolam buaya. Tidak. Nah, untuk yang kedua, nanti kalau seandainya berhasil, Pak Ardi kasih tiket. Wih, tiket apa ya? Tiket jalan-jalan ke Bali. Wih, pasti keren banget ya kan? Tapi jalan kaki aja ya. Namanya juga jalan-jalan. Kok jalan-jalan mah jalan kaki ya kan? Jalan, ya kan? Oke, untuk yang ketiga, nanti kalau berhasil menjawab semua pertanyaan dengan bagus, Pak Ardi kasih hadiah tiket menginap. Wih, di sekolah. Di sekolah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Artinya ya mungkin ini sedikit apa ya, hadiah yang mungkin bisa membuat hati adik-adik semua senang karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, ayam apa yang paling besar? Kita kasih waktu 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Jawabannya adalah ayam semesta. Yeay, itu paling besar sedunia. Lebih besar daripada dunia, ya kan? Nah, berarti ayam yang paling besar adalah ayam semesta. Pertanyaan kedua, bagaimana cara 5 ekor gajah naik mobil sedan? Ada yang tahu? 5 ekor gajah naik mobil sedan bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kita hitung. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Waktunya habis. Yang betul adalah 2 di kursi depan dan 3 di kursi belakang. Bisa ya? Anggap aja si gajah punya mobil sedan yang besar, ya kan? Ya. Berikutnya, kita akan coba pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa jawab. Apa persamaan gajah dengan tiang listrik? Apa ya persamaan gajah sama tiang listrik? Kita hitung mundur ya. Siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya adalah sama-sama gak bisa terbang. Berikutnya, hewan apa yang bersaudara kandung? Hewan apa yang bersaudara kandung ya? Ada ternyata hewan yang bersaudara kandung. Mau tahu jawabannya? Tunggu dulu. Kita hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ting. Waktunya habis. Jawabannya adalah katak beradik. Mungkin maksudnya kakak beradik kali ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga pertanyaan-pertanyaan ya kan. Terserah Bardi lah. Berikutnya, apa yang lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab? Pertanyaan yang sangat sulit ya. Karena Pak Ardi lahir di Indonesia dan bisa baca bahasa Indonesia, bisa bicara bahasa Indonesia. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ting, waktunya habis. Jawabannya adalah onta. Mau diajak ngomong juga nggak bakal bisa ngomong lah, onta. Mau bahasa apa juga nggak bisa, onta. Hewan apa yang badan, kaki, perut semuanya ada di kepala? Semuanya di kepala. Badan, kaki, perut semuanya ada di kepala. Apa ya? Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ya, jawabannya adalah kutu. Kutu, siapa yang kutuan? Iya, karena kutu semuanya ada di kepala, ya kan? Kakinya si kutu di mana? Di kepala kita. Badannya di mana? Di kepala. Kepalanya ya di kepala. Oke, bercanda aja. Oke, kita masuk ke berikutnya. Kita masuk ke materi ya, bahwa memang pembelajaran hari ini kita akan mengerjakan atau membuat sebuah folder di komputer. Nah, biar nggak berantakan ya semua file-filenya, maka di manage foldernya. Nah, folder itu adalah
merupakan suatu tempat untuk menyimpan atau juga menampung berbagai file di dalam komputer, baik itu file data, dokumen, serta file sistem dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari gambarnya, memang buruan kan ya, karena memang folder itu sebenarnya bisa kita manage dan bisa kita ganti-ganti warnanya, kita bisa ganti gambarnya, ganti tulisannya, dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu gunanya untuk menyimpan semua berbagai data file, ya kan, biar nggak berantakan filenya. Kegunaan dan keuntungan membuat folder. Yang pertama, bisa menyimpan berbagai file secara rapi. Ingat, rapi. Karena kalau nggak dibikin folder, berantakan semuanya. Makanya harus membuat folder secara rapi. Dan yang kedua, memudahkan kita mencari file yang sudah kita simpan. Dan ketiga, membuat file lebih tertata di data penyimpanan sehingga tidak akan terlihat penuh datanya. Yang keempat, mempermudah untuk file sharing. Nanti kapan-kapan kita coba untuk file sharing ya. Yang kelima, membuat lebih nyaman. Iya, karena kalau misalnya berantakan datanya, kelihatannya udah sumpek, ya kan? Kita bayangkan bahwa folder adalah sebuah lemari. Folder seperti sebuah lemari, kita bayangin. Bayangin nggak perlu tidur kali ya? Nggak perlu tidur. Kita bayangin aja. Nah, kalau kita lihat di sini lemarinya rapi banget ya, jaket dengan jaket, kemeja dengan kemeja, seragam dengan seragam, sepatu dengan sepatu, ya gitu kan ya. Dan baju dengan baju. Nah, terus souvenir. Perlengkapan lainnya juga dipisah-pisahkan ya, termasuk kaos dalam dan celana dalam gitu ya. Semuanya dipisahkan. Nah, kalau rapi gitu kan kelihatannya lebih enak ya, tertata rapi. Kita bisa mudah mencarinya. Sekarang kita coba dulu ya. Nah, kalau kita lihat tulisannya di atas dengan gambar di bawah. Nah, gambar di bawah itu adalah nomor 1 gambar ruang tamu, nomor 2 dapur, dan nomor 3 kamar. Nah, kalau TV ada di mana sebaiknya? Ya tentunya sebaiknya ada di ruang tamu. Panci di dapur, dan untuk kasur pasti kita masukin dia ke dalam kamar, dan untuk meja makan pasti kita masukin dia ke dalam dapur, adanya di dapur gitu ya. Komputer kita taruh dia di kamar, lalu lemari kita taruh dia di kamar juga gitu ya. Lalu berikutnya kompor ada di ruang tamu? Nggak ada, adanya di kamar. Nah, berikutnya ada lampu belajar, boleh kita taruh di dapur? Nggak cocok, jadi kita taruh di kamar. Buku pelajaran? Ya kita taruh di kamar, jangan di dapur, apalagi dibakar. Oke, berikutnya selimut juga adanya di kamar. Kursi tamu juga adanya di ruang tamu, bukannya di dapur. Ngapain tamu langsung ke dapur? Ya enggak ya. Oke, sekarang coba kita tempatkan nama ke dalam kelompok kerja, ya kan? Nah, kita kelompok-kelompok ini ada kelompok 1 yaitu huruf A sampai I, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berikutnya adalah J sampai Q, dan berikutnya adalah R sampai Z. Nah, kita coba kelompokin ya. Huruf yang pertama adalah A karena namanya Ardi. Nah, Ardi kita masukkan ke dalam kelompok 1. Rantau kita masukkan ke dalam kelompok 3. Doni kita masukkan ke kelompok 1 karena huruf D depannya. Ibnu kita masukkan ke kelompok 1 karena depannya I. Erna kita masukkan ke kelompok 1 karena depannya E. Setiadi kita masukin ke kelompok R sampai Z karena dia depannya S. Tina ke kelompok R sama Z juga, ya kan? Karena dia depannya huruf T. RSTUVWXYZ. Zeto juga masuk ke Z. Hilmi masuk ke kelompok 1 karena dia huruf H. A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Dan Jenny masuk ke kelompok 2 karena dia huruf depannya J. Jenny. Kalau si buku dia akan masuk ke dalam kelompok 1. Nama buku. Emang ada yang namanya buku ya? Anggap aja ada. Nah, berikutnya tips merapikan folder. Buatlah folder untuk mengelompokkan file-file yang sejenis. Karena kalau misalnya filenya nggak sejenis, ya nanti susah juga nyarinya kan ya. Jadi kita buat folder untuk mengelompokkan file-file yang sejenis. Mirip ya, musik dengan musik, video dengan video. Yang berikutnya, nama file dan folder itu singkat, yang panjang-panjang. Ardi, kepanjangan, Ardi aja foldernya. Yang ketiga, menghapus file duplikat. Jadi kalau bisa file itu jangan disama-samain. Ada file yang namanya sama atau copy-copy dan lain sebagainya isinya sama, mendingan dibuang salah satunya. Yang keempat, ya jangan nunda-nunda untuk menyimpan file. Berikutnya, kalau itu sangat dibutuhkan folder, berarti emang kita harusnya membuat folder itu dengan baik dari awal. Artinya kita sangat butuh membuat folder. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk tidak membuat folder. Dan taruh semua file itu di dalam folder kita, sehingga kita akan mudah mencari dan juga untuk bekerja atau mengerjakan tugas-tugas kita akan menjadi lebih mudah. Ya sama lah seperti halnya di kamar kita ya. Kalau misalnya nggak rapi, berantakan, ya nggak akan dilihatnya enak dan juga susah mencari sesuatu. Ya sama halnya juga dengan folder. Seperti juga
kamar ya, dan juga lemari. Kalau berantakan akan terlihat tidak enak. Oke, nah sekarang kita coba buat folder ya. Anggaplah bahwa yang kita buat ini komputer kita. Yang mau kita akan buat foldernya adalah komputer kita. Pertama-tama kita akan memasuki Windows Explorer. Biasanya ada di kiri bawah gitu ya. Yang gambarnya kuning, kotak, itu adalah folder. Nah, kita bisa buka dan kita bisa buka melalui Windows Explorer-nya. Nah, kalau sudah kita buka Windows Explorer-nya, ada beberapa cara untuk membuat new folder atau folder baru. Yang pertama ya klik kanan di datanya itu, klik kanan, lalu pilih new dan pilih folder. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Kita klik foldernya, nah baru di rename. Misalnya namanya yang saya buat ini adalah tugas TIK. Oke, sudah selesai. Atau cara yang kedua ya, cara yang kedua, ingat bahwa file itu tidak bisa duplikat ya, nggak bisa namanya sama. Cara yang kedua, di sebelah kiri atas itu biasanya ada gambar folder, tinggal klik aja, lalu udah keluar dengan sendirinya foldernya, baru kita kasih nama tugas TIK. Dan nggak mungkin sama ya, karena tidak boleh sama. Makanya ketika mau dibuat, lihat dulu sama atau enggak. Kalau misalnya udah ada, ya udah nggak usah, nggak perlu bikin folder lagi gitu ya. Atau cara ketiga, kita klik di ruang kosongnya, klik kanan lalu new, pilih folder. Nah, sudah keluar juga, dan sekarang kita mau coba dengan tugas TIK yang kedua. Kita beri namanya. Oke, sudah selesai, dan itulah cara membuat folder. Sebenarnya folder itu bisa kita klik kanan, lalu kita cari atau properties ya, kita buat propertiesnya berubah-ubah. Kita bisa share gitu ya. Secara general ya bisa kita hide, kita sembunyikan, atau bisa juga kita sharing filenya, atau juga bisa kita rubah warnanya. Kita coba masuk ke customize, lalu kita bisa pilih change icon di situ. Nah, nanti kalau udah change icon, kita bisa pilih gambarnya seperti apa yang kita mau, lalu di OK, apply, dan nanti gambarnya bisa berubah. Itu ya, itu untuk ikonnya bisa berubah. Nah, kalau file sharing itu bisa kita share ke komputer yang lain yang terhubung dengan komputer kita. Itu untuk sharing-sharingnya. Nah, berikutnya juga ada security di situ dan juga ada general. Secara general kita bisa meng-hide file kita sehingga tidak bisa dibuka orang atau tidak terlihat ya. Kita tahu tapi orang lain nggak tahu. Secara security itu untuk mengontrol file kita supaya nggak mudah dibuka-buka orang. Tapi itu nanti ya, nggak sekarang. Oke, di sini di customize di macam-macam di situ ada picture foldernya juga bisa dirubah, ada change iconnya juga bisa dirubah. Oke, itulah untuk materi membuka folder. Dan ketika diklik 2 kali lemari kamu atau folder kamu, oh ternyata masih kosong. Nanti kita akan buat banyak folder di sini untuk tugas-tugas kamu. Misalnya di sini kamu bisa bikin tugas semester 1. Ini kan semuanya ada di dalam folder tugas TIK ya. Kita bikin lagi tugas semester 2. Nah, kalau udah dibikin begini kan kita jadi tahu, oh ini ada tugas semester 1 dan yang ini untuk semester 2. Nah, begitu dulu untuk kali ini.